Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septia Witing Hayati dengan NPM 18 0107 013. Di sini saya akan mempresentasikan tentang toksikologi lingkungan. Apa itu toksik? Toksik merupakan suatu zat atau suatu senyawa yang bersifat toksik atau bersifat racun. Sedangkan imbuhan kata ologi biasanya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Nah, toksikologi lingkungan merupakan cabang dari ilmu toksikologi yang berkecimpung di studi kasus mengenai tingkat toksik suatu senyawa atau suatu zat yang berpengaruh terhadap lingkungan. Toksikologi lingkungan biasanya dalam ilmu kimia atau ilmu lingkungan dikenal dengan istilah ekotoksikologi. Apa itu ekotoksikologi? Ekotoksikologi menurut Trajhan 1997 merupakan cabang dari ilmu toksikologi yang berkaitan dengan studi efek toksik yang disebabkan oleh polutan alami maupun polutan sintetis. Polutan alami merupakan sumber polusi yang dihasilkan dari proses secara alamiah, sedangkan untuk polutan sintetis merupakan kebalikan dari polutan alami. Hal yang terlibat di dalam studi ekotoksikologi ada 3 hal di sini. Yang pertama adalah masuk, distribusi, dan keadaan polutan dalam lingkungan. Yang kedua, masuknya dan keadaan polutan dalam organisme hidup atau biota dalam suatu ekosistem. Dan yang terakhir adalah efek bahaya dari polutan kimia pada konstituen biotik maupun abiotik suatu ekosistem termasuk manusia. Dalam pembahasan toksikologi, kita akan membahas mengenai dasar untuk menentukan efek kontaminan pada suatu ekosistem, yaitu ada 5 dasarnya. Yang pertama adalah toksisitas akut yang menyebabkan kematian. Yang kedua, akumulasi kerusakan kronis pada akhirnya menyebabkan kematian. Dan yang ketiga, kerusakan kecil dari berbagai aspek fisiologi dan morfologi. Selanjutnya atau yang nomor 4 adalah perilaku subletal, dan yang terakhir perubahan biokimia yang terukur. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyebab toksiknya suatu lingkungan. Penyebab toksiknya suatu lingkungan terdiri dari 2 hal utama, yaitu xenobiotik alami dan xenobiotik sintetik. Apa itu xenobiotik alami? Xenobiotik alami merupakan sumber toksiknya lingkungan yang dipengaruhi oleh faktor alam. Sedangkan untuk xenobiotik sintetik adalah sumber toksiknya lingkungan yang tidak dipengaruhi oleh faktor alam. Xenobiotik alami terdiri dari beberapa sumber gejala alam yang akan dijelaskan hanya 2, yaitu yang pertama blooming alga dan yang kedua adalah tsunami. Apa yang dimaksud dengan blooming alga? Blooming alga merupakan suatu gejala alam di mana kebanyakan unsur P dan unsur N. P itu adalah fosfor dan N adalah nitrogen dalam suatu perairan. Jadi ketika di suatu perairan memiliki unsur P dan unsur N berlebih, itu akan menyebabkan yang namanya blooming alga, di mana alga akan berkumpul dalam suatu perairan dan akan merubah unsur dari suatu perairan tersebut. Dikenal dengan polutan air atau pencemaran yang terjadi di air. Nah, dari kejadian blooming alga ini, efek yang ditimbulkan seperti apa sih? Yang pertama adalah menurunnya kualitas suatu perairan tersebut. Sudah jelas, karena adanya blooming alga pasti akan menurunkan kualitas, baik itu dari segi warna, bau, dan lainnya itu akan terganggu. Dan akan meningkatkan nilai pembusukan ikan. Karena dalam suatu perairan yang dipenuhi dengan alga, ikan-ikan tersebut tidak akan mendapatkan oksigen dan tidak akan mendapatkan makanan karena perairannya ditutupi oleh alga. Jadi pembusukan ikan akan terjadi di suatu gejala blooming alga tersebut. Yang selanjutnya adalah tsunami. Tsunami dapat diartikan sebagai gelombang laut dengan periode panjang yang ditimbulkan oleh influensi dari dasar laut berupa gempa bumi, erupsi vulkanik,
Umumnya gempa bumi atau erupsi vulkanik hanya bertindak sebagai pemicu terjadinya patahan di dasar laut. Efek yang ditimbulkan dari terjadinya tsunami adalah penurunan kualitas perairan karena terkontaminasi oleh air garam atau air laut dan terkontaminasi oleh mineral hitam, serta terjadinya pembusukan mayat karena setelah adanya tsunami semuanya akan terhasut oleh air dan mayat-mayat yang tersisa akan membusuk di dasar perairan tersebut ataupun di daerah tersebut sehingga akan menimbulkan yang namanya cemaran. Limbah industri merupakan limbah yang berasal dari aktivitas industri seperti industri kecil, industri tekstil, industri makanan, industri minuman yang membuang hasil limbah produksinya ke dalam suatu perairan dan menyebabkan perairan tersebut bersifat toksik. Karakteristik limbahnya tuh seperti apa yang mengakibatkan toksiknya suatu lingkungan perairan? Yang pertama adalah mengandung logam berat tertentu yang relatif nilainya itu tinggi. Yang kedua, mengandung minyak atau zat warna yang relatif meningkat. Terus mempunyai nilai suhu air yang relatif meningkat pula dan mengandung nilai TDS ataupun TSS yang relatif meningkat serta mengandung nilai BOD, biological chemical diamond dan chemical oxygen diamond yang relatif meningkat, dan yang terakhir adalah mempunyai nilai pH yang meningkat ataupun menurun. Dalam hal ini pH-nya itu tidak dikategorikan sebagai pH netral. pH-nya itu bisa bersifat basa yang basa kuat dan asam kuat. Yang kedua di sini adalah logam berat. Apa sih yang dimaksud dengan logam berat? Logam berat yaitu secara terminologi yang umumnya digunakan untuk sekelompok elemen logam yang tergolong berbahaya bila masuk ke dalam tubuh makhluk hidup. Logam berat ini bersifat non-degradable, permanen, dan toksik. Umumnya berada dalam bentuk ion bebas. Ion bebas tersebut seperti Cu2+, Pb2+, dan Fe2+. Nah, cara masuknya logam berat ke dalam tubuh kita atau ke dalam tubuh makhluk organisme ataupun sejenisnya itu ada 3 cara, yaitu melalui permukaan alat pernafasan. Kalau dalam manusia melalui hidung, dan selanjutnya adalah permukaan tubuh dan melalui sistem pencernaan. Masalah yang ditimbulkan dari kontaminan logam berat ini adalah kerusakan ekosistem perairan, kerusakan estetika. Estetika ini meliputi bau, warna, dan rasa, terus kemudian bahaya bagi kehidupan biota air atau toksik, dan bahaya bagi kehidupan manusia atau karsinogen. Nah, yang termasuk dalam logam berat ini ada beberapa contohnya di sini. Yang pertama adalah Pb. Pb ini adalah timbal. Terus ada kadmium, kemudian ada kromium, terus ada nikel, seng, silver, dan tembaga. Jadi kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah Pb. Pb ini merupakan sumber cemaran logam berat Pb yang berasal dari industri elektronik, pembangkit listrik, keramik, kimia, logam, cat warna, aki atau baterai, dan minyak. Efek yang ditimbulkan dari adanya cemaran Pb atau logam timbal ini ada 2 efek. Yang pertama adalah efek terhadap kualitas lingkungan, dan yang kedua adalah efek terhadap kesehatan masyarakat. Dan untuk efek yang terjadi di kualitas lingkungan, yaitu yang pertama tentunya menurunkan kualitas perairan, kemudian mengganggu kestabilan ekosistem dalam perairan dan kehidupan organisme air. Sedangkan efek yang ditimbulkan terhadap kesehatan masyarakat yaitu dapat meningkatkan enzim D-ammonium linic acid atau ALA yang berperan dalam sintetis hemoglobin, menurunkan jumlah sel darah merah, menimbulkan gangguan pada komponen darah, sumsum tulang, otot polos, sistem saraf, ginjal, kulit maupun mukosa. Yang selanjutnya adalah cemaran logam Cd atau kadmium. Nah,
Kadmium ini bersumber dari suatu industri elektroplating, tekstil, baterai, fotografi, PVC, cat warna, kulit, makanan, dan minuman. Sedangkan efek yang ditimbulkan dari CD ini adalah adanya cemaran logam CD ini terhadap lingkungan itu akan menurunkan kualitas lingkungan air dan mengganggu kestabilan ekosistem di dalam perairan tersebut, serta menimbulkan gangguan kehidupan organisme air. Sedangkan untuk efek terhadap kesehatan masyarakatnya yaitu kerusakan pada sistem fisiologis. Sistem fisiologis ini meliputi urinaria, respirasi, sirkulasi darah, jantung, dan reproduksi. Saraf penciuman dan kerapuhan pada tulang pun akan terjadi oleh adanya cemaran logam CD atau kadmium ini. Yang selanjutnya adalah cemaran dari logam Cr atau kromium. Nah, logam kromium ini bersumber dari mana sih? Dari industri manufaktur, dari keramik, gelas, fotografi, pelapisan logam, kulit, dan industri lainnya yang memang membuang limbah atau kesampingan dari suatu produksinya mengandung logam Cr ini, kromium. Dan efeknya apa terhadap lingkungan? Tentunya yang pertama adalah menurunkan kualitas perairan, mengganggu ekosistem dalam perairan tentunya, dan terhadap kesehatan masyarakatnya dapat menimbulkan alergi seperti gatal-gatal, iritasi, terus membran hidung dan gangguan paru-paru akan terganggu, diare juga ada, terus liver, jantung, dan gangguan pernafasan. Selanjutnya adalah cemaran dari logam Ni atau nikel. Logam Ni atau nikel ini berasal dari industri pembakaran bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil, terus pelapisan logam, elektrik, tekstil, makanan, dan industri minuman seperti pewarna roti, pewarna sirup, minuman ringan, dan lain sebagainya. Sedangkan efek yang ditimbulkan dari cemaran nikel ini adalah menurunnya kualitas perairan, mengganggu kestabilan ekosistem perairan dan kehidupan organisme air. Sedangkan untuk efek yang ditimbulkan terhadap kesehatan masyarakatnya adalah mual, muntah, diare, pusing, dan sakit perut, serta terjadinya lesu atau lemah berkepanjangan pada si manusia. Selanjutnya adalah cemaran logam berat dari Zn atau seng. Logam Zn atau seng ini berasal dari limbah, galvanizer atau besi dan baja, campuran anti korosi dan kuningan, pestisida, dan cat pewarna. Efek yang ditimbulkan dari cemaran logam seng ini atau kontaminasi dari logam seng ini yaitu adanya cemaran logam ini terhadap kualitas perairan, menurunkan kualitas air tersebut, mengganggu kestabilan ekosistem perairan dan kehidupan organisme air. Sedangkan untuk efek yang ditimbulkan terhadap kesehatan masyarakat seperti demam, muntah, kram perut, dan bahkan diare. Selanjutnya adalah cemaran dari logam berat Ag atau silver. Cemaran dari logam berat Ag atau silver ini bersumber dari industri manufakturing, industri elektronik dan fotografik, serta dari industri atau dari bidang medikal. Dari bidang medikal ini meliputi antiseptik dan disinfektan, serta adanya limbah dari pestisida. Efek yang ditimbulkan dari cemaran atau terkena atau terkontaminasinya logam silver atau Ag ini terhadap lingkungan perairan atau kualitas perairan akan menurunkan nilai atau kualitas perairan tersebut serta akan mengganggu ekosistem di dalamnya. Sedangkan untuk efek yang ditimbulkan terhadap kesehatan masyarakat itu akan timbul bercak merah dalam kulit manusia yang terkena paparan dari Ag. Selanjutnya adalah cemaran dari logam berat Cu. Logam berat Cu ini bersumber dari industri manufakturing, elektrik, penyulingan minyak, dan pestisida. Sedangkan efek yang ditimbulkan dari limbah Cu ini terhadap lingkungan itu akan menurunkan tingkat kualitas lingkungan dan akan mempengaruhi ekosistem di dalamnya. Serta efek yang ditimbulkan terhadap kesehatan masyarakat seperti pusing,
mual, muntah, diare, atau bahkan dalam sistem pendarahan atau dalam sistem pencernaannya akan terganggu. Cemaran logam yang selanjutnya adalah logam Cu atau tembaga. Logam Cu ini bersumber dari limbah industri manufakturing, elektrik, penyulingan minyak, dan pestisida. Sedangkan untuk efek yang ditimbulkan dari adanya cemaran limbah Cu ini terhadap kualitas air akan menurunkan kualitas perairan, mengganggu kestabilan ekosistem di dalam perairan tersebut, dan kehidupan organisme air. Sedangkan efek yang ditimbulkan terhadap kesehatan masyarakat yaitu pusing, mual, muntah, diare, gangguan pada sistem darah, dan pencernaan. Selanjutnya adalah cemaran dari logam Se atau selenium. Selenium ini bersumber dari limbah bahan bakar fosil, terus pertambangan, dan elektronik. Efek yang ditimbulkan seperti apa? Dalam lingkungan, efek yang ditimbulkan dia akan menurunkan kualitas perairan dan akan mengganggu ekosistem di dalamnya. Sedangkan untuk efek yang ditimbulkan terhadap kesehatan masyarakat itu akan terjadi pusing, mual, muntah, diare, sakit kepala, dan terasa dingin, gemeteran, menstruasinya tidak teratur, mati rasa, dan rambutnya akan rontok. Atau yang terakhir adalah cemaran dari logam Hg atau merkuri. Hg ini bersumber dari limbah industri elektronik dari yang soda api, fungisida, medikal, dan alat kedokteran seperti obat-obatan, antiseptik, pelapis gigi, industri kertas dan plam, terus pengolahan kayu, alat kontrol, termometer dan barometer, semen, plastik, krim pemutih, dan lain sebagainya. Efek yang ditimbulkan dari cemaran logam Hg ini terhadap kualitas lingkungan adalah menurunnya kualitas lingkungan perairan dan terganggunya ekosistem di dalam perairan tersebut, serta efek yang ditimbulkan dari segi kesehatan masyarakat yaitu seperti kulit merah, muntah, diare, kerusakan pada rambut, radang tenggorokan, kanker, dan bahkan terganggunya metabolisme dalam tubuh. PT ini terletak di Sulawesi atau di Minahasa lebih tepatnya. Dan PT ini bisa atau di lokasi Minahasa, Sulawesi tersebut bisa menghasilkan emas yang ditaksir sebesar 65.310 kg emas. Pokok utama pembahasan kita adalah limbah atau buangan yang dihasilkan dari PT NMR ini. Limbah yang menjadi permasalahan di sini yaitu PT NMR ini menghasilkan limbah yang bernama tailing. Tailing merupakan limbah hasil ekstraksi emas berbentuk fisik. Limbah dapat berwujud gas, cair, dan padat. Aliran asam tambang atau acid mine drainage merupakan limbah yang selalu menjadi masalah bagi kegiatan pertambangan. Bahan ini sangat beracun dan ditandai oleh nilai pH yang sangat rendah. Proses sedimentasi yang terjadi yaitu dari limbah tailing ini mengandung air tawar dan bertemu dengan air laut sehingga akan terjadi yang namanya flocculation dan terendap ke dasar perairan. Limbah tailing sebanyak 2.000 ton per hari yang dihasilkan oleh PT NMR ini bersifat toksik bagi lingkungan ketika dibuang tanpa melalui suatu proses ataupun treatment yang diadakan oleh PT tersebut. Limbah tailing ini dibuang melalui pipa baja sepanjang 10 km dari pabrik ke Teluk Buyat pada
kedalaman kurang lebih 82 meter dengan sistem STD. Mulut pipa tersebut berjarak 900 meter dari garis pantai Buyat. Sedimentasi total tiling di pantai sekitar Teluk Buyat pada Juli dan Oktober 1998 mencapai 52.096 sampai dengan 2.216,36 gram dengan laju sedimentasi 0,5 sampai 2,1 gram per hari dan kondisi sangat keruh. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa perairan tersebut telah mengalami sedimentasi yang sangat meningkat dengan kondisi jelek jika dibandingkan dengan yang jauh dari Teluk Buyat. Dampak dari adanya tiling atau limbah tiling yang dihasilkan oleh PT NMR ini adalah pendangkalan atau perubahan bentang alam dasar laut pada tahun 1997. Lokasi buangan tiling berada pada kedalaman air 70 meter. Berarti terjadi perubahan kontur laut barimetri selama 2 tahun setebal 10 meter. Dampak yang kedua adalah kualitas dan kesuburan perairan menurun. Jelas adanya tiling akan berimbas kepada kesuburan atau kualitas perairan yang menurun karena limbah tiling ini bersifat toksik bagi organisme ataupun biota yang ada di dalam perairan tersebut. Dampak yang terakhir adalah menurunnya tingkat keanekaragaman hayati. Tentunya jika dalam suatu perairan tersebut terdapat keanekaragaman hayati yang sangat melimpah, dengan adanya tiling ini ada biota yang survive atau bisa bertahan dengan adanya limbah tiling, dan bahkan ada biota yang akan mati akibat dari limbah tiling ini. Bisa diartikan beberapa jenis biota itu akan mati ketika terkontaminasi oleh limbah tiling yang dihasilkan oleh industri pertambangan emas, sehingga terjadinya penurunan tingkat keanekaragaman hayati di daerah tersebut. Seperti kalian sudah ikuti penjelasan dari awal tentang toksikologi lingkungan, jadi kalian sudah sedikit paham tentang toksikologi lingkungan. Jadi sampah yang kita hasilkan pun itu akan berimbas atau berdampak toksik terhadap lingkungan. Marilah kita siasati sampah agar hidup kita berkah. Sekian dari saya, semoga bermanfaat videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.